Pemirsa, Al-Quran sebagai petunjuk secara garis besar memiliki 4 macam petunjuk yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang akan menjadi bahasan diskusi kita dalam tadabbur pada malam hari ini. Kami bersama Ustadz Deden dan Abi Amir. 4 tingkatan hidayah di dalam Al-Quran ini. Yang pertama, ini akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu hidayah ammah, hidayah yang bersifat umum. Yang kedua adalah hidayah dalalah wal irsyad. Yang ketiga adalah hidayah taufiq. Dan yang keempat, yang paling tinggi ini adalah hidayah al-jannah wan nar. Nah, ini 4 tingkatan hidayah yang digambarkan oleh Al-Quran. Nah, di mana peran Al-Quran sebagai hidayah? Nah, itu juga satu pertanyaan yang harus dibedakan. Jadi ada 4 macam hidayah, para ulama mengumpulkannya. Yang pertama, hidayah yang bersifat umum, kafir kah, muslim kah, digambarkan oleh Al-Quran. Ya, misalnya kok tiba-tiba misalnya tikus tidak takut sama ayam, tapi tikus atau anak tikus takutnya sama kucing. Kenapa bayi nggak mau makan paku gitu kira-kira? Ini hidayah dari awal manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah selanjutnya, hidayah dalalah wal irsyad, diutuslah para nabi. Kemudian disampaikan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka hidayah. Tapi kan ada yang ikut, ada yang nggak ikut hidayah para nabi dan rasul ini. Karenanya untuk bisa sampai tingkatan ikut, di situ nanti di hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufiq. Ini sudah domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah yang pertama dan kedua, ini hidayahnya orang tua, guru, sampai pada tingkatan nabi. Tapi memberikan taufik, ini wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah hidayah al-jannah wan nar. Hidayah tentang surga dan neraka. Kira-kira ini gambaran secara garis besar, Ustadz Deden dan Nabi Amir. Nah, sekarang tinggal kita mulai dari kosakata dulu lah pembahasan hada yahdinya. Mangga dari Ustadz Deden dulu kira-kira. Silakan Ustadz Deden. Baik. Kata hidayah itu juga dilukiskan dengan kata hudan. Hada yahdi hidayatan wa hudan. Secara harfiah artinya memberikan petunjuk. Dalam hal hidayah ini berarti ada yang menunjukkan, ada yang ditunjukkan, ada yang menerima petunjuk, dan juga ada alat penunjuk. Dalam hal ini, manusia ini adalah penerima, yakni yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tentang hidayah dalam pengertian tadi ad-dalalah wal irsyad, itu semua manusia diberikan. Misalkan wa amma samudu fahadainahum
fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka kami tunjukkan mereka, berikan mereka hidayah. Maksud berikan itu bukan berarti mereka jadi menerima. Artinya ditawarkan, ditunjukkan jalan yang benar oleh kami, lalu mereka memilih. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih memilih, lebih mencintai kebutaan, yakni hidup tanpa petunjuk daripada petunjuk. Kemudian juga ada tujuan yang ditunjukkan. Ada tujuan yang ditunjukkan. Dalam hal ini, ketika Al-Quran sebagai hidayah, maka Al-Quran ini pertama sebagai alat di mana Allah berikan hidayah. Dan juga Al-Quran itu merupakan tujuan dari hidayah itu. Dalam hal ini juga kemudian bisa paham, berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai hudan. Al-huda, apa bedanya hidayah dengan al-huda gitu ya? Sementara di dalam Al-Quran ini, nama Al-Quran itu Al-Huda, bukan Al-Hidayah. Misalkan, Zalikal kitabu la raiba fi hudan, bukan hidayatan. Karena Al-Huda ini secara bahasa pada mulanya adalah kata benda. Al-Huda itu pada mulanya adalah kata benda. Menunjuk pada sebuah batu yang diletakkan di suatu tempat. Dengan keberadaan batu di suatu tempat itu, orang yang berjalan kaki menjadi mengetahui patokan kemana dia harus melangkah. Mungkin patok-patok, kira-kira begitu. Menunjuk kepada patok-patok. Nah, kemudian Al-Huda ini bergerak maknanya menjadi petunjuk yang sifatnya untuk jalan itu. Ketika hada yahdi muncul sebagai fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka sebenarnya hada berarti memberikan patok-patok yang jelas. Ya, patok-patok yang jelas agar orang yang sedang berjalan kaki sampai kepada tujuan dan tidak mengambil jalan yang salah dengan patok-patok itu. Nah, Al-Quran itu patok-patok itu, maka Al-Quran tidak disebut Al-Hidayah, tetapi disebut Al-Huda. Karena dalam Al-Hidayah ini tentu lebih dominan kemudian ada hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik, di mana hanya Allah sajalah yang bisa mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Nah, itu kira-kira dari segi bahasa, kosakata ya. Dan bisa ditambahkan Abi Amir dan yang lain. Silakan. Kita bicara tentang tafsir. Iya, Ustaz. Produknya. Ini saya membuka tafsir Fathul Qadir. Di sini beliau menjelaskan ketika menafsirkan ayat hudan lil muttaqin, beliau mengatakan al-huda huwa dilala al-musil ila al-bughyah, yaitu petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan. Kalau tadi Ustadz Dadan menjelaskan bahwa al-huda asalnya ini kata benda, jadi memang dia itu ibarat patok-patok. Kalau sekarang tuh ya ibarat GPS. Namun dalam penggunaan Al-Quran, kata hudan ini secara khusus oleh Allah digunakan 2 kali dalam 2 makna. Di antaranya adalah hudan linnas dan hudan lil muttaqin.
Nah, ketika kita mengartikan hudan linnas, maka maksudnya adalah secara fungsi. Jadi fungsinya sebagai patok-patok bagi manusia. Nah, itu yang tadi menunjukkan makna seperti yang Ustaz Ded tunjukkan. Itu makna kata bendanya. Ketika hudan linnas, jadi Al-Quran ini fungsinya sebagai patok-patok bagi manusia, supaya manusia tidak salah jalan. Tapi ketika Allah berfirman, hudan lil muttaqin, di sini ada makna penting, bahwa hidayah ini bukan sekedar patok. Bagi orang yang bertakwa, hidayah ini bukan patok. Bahwa ini begini, seakan Allah mengatakan gini, bahwa untuk ikut patok-patok ini butuh kualitas takwa, gitu. Benar secara fungsi patok-patok bagi semua manusia, makanya ketika manusia tidak ikut Al-Quran, oleh Allah dianggap sesat jalan. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul alamin. Kamu mau kemana tuh? Jalan sibuk ke sana kemari, bawa laptop, bawa tas, ngantor ke sana kemari, tapi karena nggak ikut Quran, fa aina tadhhabun? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Gitu. In huwa illa dzikrul alamin. Ini nih patokan kamu, nih patokan kamu. Nah, namun tidak semua orang ikut patok itu. Seperti GPS, nggak semua orang ikut GPS itu, gitu. Nah, siapakah yang dipastikan ikut GPS? Kata Allah, hudan lil muttaqin. Nah, di sini sudah bahwa hanya mereka yang punya kualitas takwa yang bisa mengikuti patok-patok ini. Misalnya, ya, tidak semua orang Islam bertakwa, tidak semua orang imam bertakwa. Karena itu Allah diundang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai yang mempunyai iman, kamu naikkan tingkat menjadi manusia bertakwa. Nah, setelah bertakwa oleh Allah dipastikan bahwa kalau kamu punya kualitas takwa, ukurannya adalah lihat diri kamu. Kamu ikut Quran enggak? Nah, kamu ikut hidayah Quran enggak? Nah, di sini makna hudan lil muttaqin. Karena itu banyak orang yang beriman kepada Quran tapi tidak ikut Quran. Banyak orang yang mengaku beriman pada Quran tapi dia ternyata nggak ikut Quran. Kenapa? Karena dia belum dapat hidayah dalam makna sinkron dengan kualitas takwanya. Nah, ini makna ayat hudan lil muttaqin. Karena itu para ulama tafsir seperti Imam Az-Zamakhsyari dan kemudian sekalipun dia Mu'tazilah, tapi dalam konteks ini beliau mengatakan bahwa hanya mereka yang punya kualitas takwa yang bisa ikut Quran. Nah, itu yang saya ingin bisa jelaskan tentang penggunaan kata hudan lil muttaqin. Ya, itu mungkin Ustaz, semoga berkahi. Baik, jadi kita sudah mendapatkan sedikitnya kesimpulan ya, makna kata benda dari kata hudan yang dimaksud di sini oleh Al-Quran. Ya, karena kan tentu kalau kita bicara hidayah dalam maknanya yang luas, ya agak panjang pembahasan. Misalnya dalalah bil lutf, itu kalau Al-Asbahani menyebutnya. Jadi hidayah itu adalah memberikan bimbingan secara lembut. Saking lembutnya tanpa terasa, siapa di antara kita yang ingat pertama kali takut meninggalkan sholat 5 waktu, ada nggak? Siapa di antara kita yang pernah ingat tanggal berapa persisnya takut meninggalkan sholat 5 waktu, akhirnya mulai tanggal itu sholat 5 waktunya nggak pernah bolong lagi. Kalau Ustaz Deden masih ingat? Nggak ingat, Ustaz. Ustaz Deden hafiz Quran ini kuat hafalannya. Saya mau nanya, Ustaz Deden ingat nggak terakhir kapan takut meninggalkan sholat 5 waktu, tanggal berapa? Sehingga konsisten sholat 5 waktunya. Gini Ustaz, kalau awal kapan saya tidak tahu. Tidak tahu. Benar. Tetapi ketika itu pernah diajarin tentang alamatul bulu, tentang tanda-tanda baligh, Ustaz. Ya.
balik itu adalah ketika anak kecil sudah punya tanggung jawab. Nah, di situ saat pas balik mulai sangat takut sekali. Iya, ya artinya tetap aja masih anak-anak kan dengan semua prosesnya. Iya. Nah, tetapi di sini menunjukkan memang hidayah itu begitu lembut ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saking lembutnya kadang kita tidak terasa gitu. Kapan ya nggak berani lagi ninggalkan sholat 5 waktu. Kalau saya sudah lupa Abi Amir. Kalau Abi Amir masih ingat tanggal berapa? Mikir dulu. Lupa Ustaz. Ya, ini saking lembutnya Allah. Hidayah itu kan dalala bilutfin, gitu ya. Kata Isbahani. Bimbingan Allah dengan sangat lembut. Saking lembutnya, saking saking baiknya Allah sama kita, sampai kita sendiri lupa kapan kita kemudian belajar menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Kira-kira begitu.